Malam itu basah oleh hujan, jalannya sepi dan kelihatannya cuma sebuah kecelakaan biasa. Tapi apa yang terlihat sebagai tragedi acak sebenarnya adalah titik terakhir dari sebuah kalimat yang udah lama banget dia tulis. Ini bukan kecelakaan, ini adalah sebuah kesimpulan. Nah, ini bukan ucapan selamat tinggal biasa. Ini adalah kalimat pembuka dari surat Raka. Sebuah pernyataan dingin yang seketika mengubah duka jadi misteri. Dan di saat itulah Lydia sama Hengki sadar. Semua yang mereka yakini tentang persahabatan mereka bertiga mungkin cuma ilusi. Dan pengakuan berikutnya makin meruntuhkan segalanya. Cuma satu kalimat ini, tapi cukup untuk mengubah sebuah tragedi jadi sebuah rencana yang disengaja. Coba bayangin deh bingungnya mereka. Rasa duka yang sekarang kecampur sama rasa ngeri. Pertanyaan pertama yang muncul di kepala mereka pasti, kenapa? Dan inilah jawabannya. Potongan terakhir dari teka-teki yang gak pernah mereka bayangkan. Ternyata, ini bukan tindakan impulsif di tengah hujan. Jadi, untuk memahami kenapa di balik semua ini, kita harus mundur dan coba melihat dunia dari mata Raka. Oke, jadi untuk bisa mengerti rencana Raka, kita harus ngerti dulu rasa sakitnya. Surat ini bukan sekedar tinta di atas kertas loh. Surat ini itu gema dari badai yang udah lama banget ada di dalam dirinya. Sebuah badai yang gak pernah dilihat oleh siapapun. Buat Raka, hujan itu bukan cuaca. Hujan itu ya kondisi permanen di dalam hatinya. Sebuah badai perasaan yang gak pernah bisa dia ucapin. Cinta yang tersembunyi. Setiap tetes air yang jatuh di luar sana seolah cuma gema dari pengorbanan yang dia jalani sendirian dalam diam. Sebelum malam tragis itu, dunia Raka tuh rasanya beda. Dia bukan sekedar orang ketiga, bukan. Di dunianya sendiri, dia itu kayak hantu yang duduk di meja mereka berdua. Fisiknya sih ada di sama, tapi jiwanya selalu terasing. Nggak pernah benar-benar jadi bagian dari cerita mereka berdua. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada dunianya Lydia dan Hengki. Hangat, penuh koneksi, penuh candaan yang cuma mereka yang ngerti. Terus di sisi lain, dunianya Raka, cuma seorang pengamat yang sunyi. Dia mungkin ketawa bareng mereka, tapi jiwanya selalu berdiri di luar, kedinginan dalam hujannya sendiri, sambil nonton sebuah kisah cinta indah yang bukan untuknya. Dia tuh nggak buta, dia lihat ikatan mereka dengan sangat-sangat jelas. Kalimat ini, yang mungkin udah ribuan kali dia bisikin ke dirinya sendiri, adalah sebuah pengakuan yang menyakitkan. Saat dia melihat takdir mereka, dia pun sadar, dia bukanlah bagian dari cerita itu, melainkan sebuah bab yang memang harus ditutup. Nah, kesadaran inilah yang akhirnya membawa dia ke sebuah kesimpulan yang kelam. Buat dia, ini tuh kayak sebuah persamaan matematika yang gak terpecahkan. Kebahagiaan Lydia dan Hengki adalah jawabannya. Dan setelah dia mencoba semua cara, dia lihat cuma ada satu penghalang yang tersisa. Bayangannya sendiri di cermin. Dia bisa lihat itu di mata mereka. Keraguan Lydia, rasa bersalah, atau mungkin, ya, kesetiaan Hengki ke dia sebagai teman. Dia percaya banget selama dia masih ada di situ sebagai sebuah pilihan, mereka nggak akan pernah bisa 100% memilih satu sama lain. Jadi secara ironis, persahabatannya yang tulus justru jadi penghalang terbesar buat kebahagiaan mereka. Dan disinilah inti dari keputusannya. Ini bukan tindakan karena cemburu, bukan. Tapi sebuah kepastian yang menyakitkan. Dia terima posisinya. Tujuannya bukan lagi untuk memenangkan cinta, tapi untuk memberi jalan bagi cinta yang menurutnya memang seharusnya bersatu. Pengorbanan bukan lagi pilihan, tapi jadi satu-satunya solusi logis di dunianya. Dari kesadaran yang menyakitkan ini, lahirlah sebuah rencana. Sebuah rencana yang lahir dari keputusasaan, bukan dari kebencian. Ini bukan lagi soal perasaan, tapi soal eksekusi. Sebuah cetak biru untuk mengubah dirinya menjadi hantu, supaya dia bisa menghilang dari persamaan itu selamanya. Jadi gimana logikanya yang tragis itu? Gini. Pertama, dia harus jadi pilihan yang mustahil. Soalnya, kalau pergi begitu aja, pasti akan ninggalin rasa bersalah. Kedua, dia harus menciptakan sebuah tragedi, sebuah kecelakaan yang bakal menghapus semua keraguan. Ketiga, menyatukan mereka dalam duka bersama. Dan yang terakhir, menghilang sepenuhnya, biar mereka bisa lanjut hidup tanpa beban. Dan begitulah rencananya dieksekusi. Babak terakhir dari kisahnya dimulai bukan dengan kematiannya, tapi saat surat itu ditemukan. Saat itulah kebenaran mulai terungkap, membingkai ulang setiap tawa, setiap obrolan, dan setiap momen yang pernah mereka bagi bertiga. Surat itu merangkum semuanya. Itu bukan kecelakaan. Tujuannya adalah memaksa mereka berhenti ragu. Cintanya
Bukan untuk salah satu dari mereka, tapi untuk kebahagiaan mereka berdua. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya, dia merasa harus menjadi pengorbanan yang mereka butuhkan supaya mereka bisa melangkah maju tanpa beban. Inilah kalimat terakhirnya. Sebuah permohonan, sekaligus sebuah pernyataan akhir. Dia udah menerima perannya sejak awal, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai katalis, sebagai hujan yang harus turun, supaya pelangi mereka berdua bisa muncul di Cakrawala. Pada akhirnya, ya, rencana Raka berhasil. Tapi keberhasilannya ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang terus menghantui. Berapa sih harga sebenarnya dari sebuah cinta yang begitu besar pada kebahagiaan orang lain? Sampai-sampai satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan menghapus dirimu sendiri dari cerita mereka selamanya.